Apa fungsi kapasitor ini? Ya, fungsi kapasitor ini untuk Oke, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel DSS Audio. Ya, di video kali ini saya mau mereview power amplifier UCD 900 SL dengan box T3 1W2U. Nah, bagus ya boxnya. Ini saya dapat dari Bukalapak dari Solo. Harganya 350-an ya box ini. Dan power ini sendiri pesanan dari rekan dari Surabaya ya. Seperti ini tampilan luarnya, belakangnya. Lumayan bagus untuk box harga 350, kelihatan elegan sekali ya. Oke, langsung saja kita buka seperti apa isinya. Oke, ini kebetulan skrupnya belum saya pasang ya. Oke, ini dia. Nah, ini nggak terlalu rapi ya guys, biasa-biasa saja. Ini instalasi untuk part panel sendiri kemarin karena saya lupa nggak beli PCB nya sekalian, jadi saya kasih PCB polos yang saya potong. Ini bisa buat grounding ya, sekalian buat grounding di potensio karena potensio ini butuh ground. Oke, untuk detail kitnya di sini saya menggunakan UCD 900 SL dengan MOSFET IRF 260. Ini dua kit sama ya. IC op amp saya menggunakan TL072. Nah, untuk ini kok kipasnya di sini ya, ini karena yang kit ini butuh kipas ya, butuh sirkulasi. Kalau ambil dari belakang itu kan yang kena cuma ini, jadi saya putuskan untuk ini kasih kipas ditiup gitu. Untuk detail kitnya ini sudah dilengkapi breaker protector, DC setting. Ini untuk setting DCO ya ini. Kemudian sudah dilengkapi input balance dan juga front panel indikator, tinggal tarik kabel masukkan ke depan seperti ini tuh. Lalu kemudian untuk dayanya per channel dengan supply 90 volt DC CT kita bisa mendapatkan minimal 700 RMS di 4 ohm dengan catatan input bagus, nggak ngedrop ya. Oke, next untuk power supply sendiri saya menggunakan SMP SOS. Ini labelnya 1 kW atau 1000 watt. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, 1000 watt kok outputnya per channel bisa 700? Kalau 2 kali berarti 1400, belum kepotong efisiensi. Nah, kok bisa dorong? Nah, itu begini ya guys, saya kasih sedikit penjelasan ya, teman-teman nggak salah paham gitu.
Untuk SMPS ini sendiri, ini speknya HP 90 volt DCCT. Misal saya load di 12 ohm continue, ini outputnya sudah mencapai 12 ampere, harusnya 12 ampere dengan tegangan sisa yang awalnya 180 menjadi 150. Tinggal dihitung saja, itu load di 12 ohm ya. Saya nggak kasih videonya karena sudah sering saya upload. Nah, tapi dari segi harga, mungkin harganya kan lebih murah dari yang HP dengan PWM IC PCB double layer yang new duster atau yang di atasnya. Jadi begini ya, saya kasih label 1000 watt karena apa? Dengan tujuan biasanya output ini cuma 65 atau 75. Untuk penggunaan sendiri biar enggak terlalu dipaksa kerjanya ya, enggak dipaksa kerja berlebih, misalnya dibuat beban 15 in dengan coil 4 atau 12 coil 4 atau coil 3 yang watt besar seperti itu, dengan beban 2 speaker atau 4 ohm per channel, itu pasti akan keberatan ya, terutama power supply nya. Bapak, saya menggunakan MOSFET biasa kecil RF460. Jadi daya yang dianjurkan, daya pemakaian hanya kisaran 1000 watt saja, itu continue. Untuk peak sendiri bisa kalau 2000, tapi cuma mungkin istilah kerennya sekarang itu daya burst ya, atau apa itu, daya kejut atau entah apa namanya, silahkan kasih nama sendiri. Untuk fitur CPS sendiri, di sini ada soft touch dengan delay sistem lampu hangcu nyala gantian, lampu stopan ya. Lalu untuk output sendiri double spoon 90 volt DCCT, ekstra untuk bias 12 volt dengan step down. Di sini ekstra fan 1, lalu ekstra fan 2. Oke, next untuk bias ini cuma ada satu ya biasnya. Ini dia step down 12 volt. Langsung saya tarik satu kabel masuk ke channel A, kemudian paralel lagi masuk ke channel B. Nah, apa mampu? Nah, itu pertanyaan yang sering keluar ya. Saya jawab simpel saja, mampu, karena sudah banyak ya beberapa power yang pakai sistem seperti ini, dan jarang sekali terjadi masalah ya di bagian bias. Hampir nggak ada, kalau dibilang perbandingan mungkin 1:20 masalahnya. Nah, itu masalah mungkin bisa di IC ataupun di BBM nya. Kalau untuk ini step down nya nggak pernah terjadi masalah dan juga nggak pernah short. Justru yang masalah itu di BBM, entah itu CD ataupun yang pakai IC. Oke, yang terakhir kapasitor ini di sini ya, kelihatan. Nah, kok dikasih kayak gini buat apa, Bang? Saya kasih tahu, kapasitor ini saya ambil dari plus output channel A, lalu ke plus output channel B jadi satu, kemudian
di seri R10 ohm, lalu tersambung ke ground. Apa fungsi kapasitor ini? Ya, fungsi kapasitor ini untuk sinkronisasi biar frekuensi antara channel A dan channel B itu sama. Nah, ini channel A dan channel B sama. Lalu untuk menghilangkan suara decit atau desis yang agak melengking terutama di Twitter ya. Biasanya kalau belum disinkronisasi itu salah satu atau keduanya, kalau dua channel dinyalakan bersamaan itu pasti salah satu atau keduanya keluar suara decit seperti feedback yang melengking gitu. Tapi kalau yang satunya enggak di-startkan atau PSU nya suplainya dicabut, itu normal. Nah, itu penyebabnya karena frekuensi channel A dan channel B itu enggak sama, dan kemungkinan terjadi sedikit osilasi frekuensi yang mengakibatkan outputnya jadi ada suara decit. Dan cara mengatasinya dengan ini pun di grup sudah ada skemanya, tinggal dicari saja atau ikuti apa yang saya katakan tadi. Kemungkinan 99% hasil. Dan ini cuma berlaku buat UCD ya, bukan untuk D900 yang standar atau yang pakai IC. Bonus untuk grounding. Nah, ada yang tanyakan groundingnya di mana? Groundingnya itu langsung dari sini ya. Ini dispenser yang ini atau ini kalau nggak salah, atau yang di tengah sini. Ada yang saya konekkan ke ground. Ini spacer saya konekkan ke CT. Ini kan otomatis dia nyambung ke body. Lalu dari body kita ini ambil dari sini potensio. Ini kan kuningan semua, jadi ini nyambung ke ground. Jadi semua ground langsung terkonek. Simple ya, nggak perlu pakai star grounding, cukup grounding satu titik yang dirasa ground terbesar atau istilahnya hot ground, itu yang penting yang harus di grounding. Untuk input volt potensio sudah ada groundnya sendiri, dia sudah ngikutnya. Yang penting hot ground, menghindari ngereng atau dengung keras ketika volume dibuka full. Saya buka sedikit saja. Oke, terdengar ya suaranya. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Buat yang baru bergabung, jangan lupa like, dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe ke channel ini agar channel ini lebih berkembang tentunya.
dan juga bisa memberikan video-video lain yang lebih bermanfaat. Oke, yang menunggu cek soundnya, ini untuk video kali ini saya nggak pakai cek sound ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.